Oke teman SD, kembali lagi bersama saya Iqbal di acara SDI Review, acara yang memberikan tips dan solusi dunia air because life is better underwater. Oke, pada kesempatan hari ini kita kedatangan produk lagi dari Risen, the best product ever, yaitu automatic fish tank pump. Nah, ini bentuknya seperti ini nih, bisa dilihat dari sini. Bentuknya seperti ini, kebalik. Bentuknya seperti ini. Apa itu automatic fish tank pump? Nah, kita jelaskan nanti. Kita bahas dulu masalah packagingnya. Jadi packagingnya itu sekitar 36 sentian. Ini tingginya 36 cm besarnya. Terus di sini juga ada keterangan. Nah, di sini ada keterangan model. Di sini ada keterangan model. Jadi di keluarga fish tank pump ini ada dua. Yang satu AAHC 18500 CP, yang satu AAHC 28500 CP. Yang membedakan adalah wattnya, full max dan high max. Kalau misalkan yang 18500 CP itu wattnya 10 watt, terus full maxnya 700 liter per hour, dan high maxnya 0,9 meter atau sekitar 90 cm. Untuk yang AAHC 28500 CP itu wattnya 16 watt, full maxnya 1080 liter per hour, dan high maxnya 1,4 meter. Nah, kebetulan hari ini kita lagi review yang AAHC 28500 CP. Terus selain keterangan model, di sini juga ada cara pemasangan. Terus di sini ada penjelasan tentang fish tank pump itu apa dan cara pemakaian. Dan satu lagi di sini ada tambahan, ada attention. Attention itu yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian dan pemakaiannya si automatic cleaner ini. Oke, jangan berlama-lama, langsung kita buka aja. Oke, nah di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5 part. 5 part dari kemasan alat tadi. Yang pertama, ini ada selang. Kita dikasih selangnya untuk apa? Nanti kita coba sekalian cek ya bareng-bareng. Nah, di sini ada 2 pipa. Di sini ada pipanya pumpnya sendiri, pompanya warnanya biru. Di sini ada 2 sisi. Jadi sisi sebelah sini yang moncongnya pendek dan sisi yang moncongnya panjang. Kayaknya sih ini buat ngeluarin air, sedangkan ini buat nyedot air. Nanti jelasnya kita praktekin ya. Nah, terus yang tambahan ini ada disebutnya sucker atau biasa untuk dipakai nempelin pompa ke akuarium. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari pompanya dulu karena ini kelihatannya unik banget nih. Buatnya bagus, warnanya juga dop. Ini warnanya bagus sih, nggak belel. Biasanya kan kalau misalkan barang-barang kayak alat-alat seperti ini emang di air kan jarang banget yang proper gitu kan. Tapi ini bagus banget, padat terus berat, yang menandakan kalau barang ini bagus. Ini terus tadi yang udah disampaikan sebelumnya, dia ada 2 sisi sini, sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan ini dia punya moncong lebih pendek, terus dekat sama baling-baling. Kalau misalnya bisa dilihat nih, di sini ada baling-baling, dekat sama baling-baling, dan di sisi yang sebelah sini dia lebih panjang. Kayaknya sih fungsinya buat ngeluarin air. Dan di sini ada satu nih, fungsinya buat ngedrain. Karena ini ada tutupnya, ini bisa dibuka. Ini fungsinya buat ngedrain air. Jadi kayaknya setelah air masuk dan naik, otomatis di sini kan keisi air. Ini buat ngedrain, buat ngosongin volume air yang ada di dalam pipa dan pompa. Yang kedua, kita lihat di sini ada pipa. Pipa ini fungsinya buat tadi disambungkan ke sini kayaknya nih untuk keluarnya air. Terus ini masing-masing pipa ini memiliki tinggi sekitar 30 cm, dan di sini ada konektor yang bisa dilepas juga, konektor untuk menghubungkan pipa. Nah, dan sebelah sini pipa yang satunya dia memiliki konektor juga sama, cuman bedanya bukan buat pipa tapi buat ke selang yang ada di sini. Part selanjutnya tadi ini, jadi fungsinya konektor ini untuk menyambungkan pipa dengan selang. Nah, terus fungsinya selang ini apa sih? Nah, selang ini fungsinya untuk menyalurkan air yang ada di dalam tank atau di dalam akuarium ke ember atau tempat-tempat pembuangan yang udah disediakan sama teman-teman SD ini.
entah mau di tempat pembuangan atau di ember biasanya untuk bersihin kan gitu. Terus untuk spesialnya lagi dari pipa ini, jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang memang punya akuarium yang tidak tinggi, tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan satu pipa saja. Tinggal konektornya dilepas. Jadi nggak pakai konektor, langsung disambungkan ke sini. Nih, langsung di sini. Gitu. Terus kita bahas part selanjutnya. Ini tuh adalah mount vakum. Jadi fungsinya itu kita aplikasi langsung nih biar tahu. Posisinya ternyata seperti ini, karena di judulnya nih nggak mungkin kalau dibalik gini, karena judulnya tidak terbalik. Di sini mereknya di gini, ternyata pemakaiannya seperti ini. Dan mount vakum ini ntar simpen sini. Nah, mount vakum ini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk yang ini. Jadi dia memiliki sendi di sininya yang bisa diputar-putar gitu tuh, bisa diputar-putar. Terus memiliki ujung bibir yang pipih. Fungsinya kalau misalnya seperti ini, biasanya fungsinya untuk membersihkan sudut-sudut akuarium tuh, yang bagian sudut yang susah dijangkau oleh pembersih lain. Jadi sudutnya lebih rapih, jadi lebih bersih. Dan satu lagi L bentuknya, nggak L sih sebenarnya, dia sekitar 45 derajat. Terus dia memiliki rongga-rongga di sininya nih, kelihatan nggak nih? Nah, di sini memiliki rongga-rongga. Fungsinya itu untuk menyaring. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada yang punya akuarium mau bersihin dan akuariumnya ada batu-batunya, supaya batu-batunya tidak tersedot, pakai yang ini. Jadi cuma kotoran aja yang kesedot, tapi batunya tidak tersedot gitu. Terus ini juga bisa dibuka untuk membersihkan rongga-rongganya biar bisa dicuci gitu kan. Nih bisa dibuka gitu. Nah sekarang coba kita aplikasiin ya. Yang pertama kita sambungin dulu. Kita lagi mau pakai yang tingginya 80 cm. Kita pasang ke sini dan pasang selangnya. Tuh tinggi kan. Terus tambah ini, kita pakai ini. Jadi alat pembersih ini bisa manual, bisa otomatis ya. Maksudnya kalau misalkan otomatis, kita tinggal pasang saker yang tadi yang disediakan oleh pabrik. Nah, tinggal dipasang terus ditempel di akuarium. Terus kita bisa tinggalkan biar dia nguras sendiri, terus kita bisa melakukan kegiatan lain. Tapi kalau misalkan mau manual juga bisa, nggak usah dicabut juga bisa. Kita tinggal gini aja. Tinggal gini ya, tinggal begini. Nah terus ya biasanya untuk manual ini biasanya kita pakai yang ini untuk membersihkan sudut-sudut kan, jadi kita pakai ini isi gini. Jadi bagian sudut itu pasti kesedot. Nah attention yang harus diperhatikan saat kita menggunakan alat ini, untuk pertama kali mengaplikasikan alat ini kita cabut dulu ya, agak mengganggu. Untuk pertama kali kita mengaplikasikannya, yang harus diperhatikan adalah volume air harus di atas 15 cm. Nah, kenapa harus di atas 15 cm? Anggap sekarang 15 cm segini. Jadi ketika segini tuh volume air segini, dorongan yang dihasilkan pipa tuh sudah mulai terasa. Nah, ini udah mulai naik nih. Dorongannya sedikit-sedikit udah mulai naik. Tapi kalau misalkan di bawah 15 cm, dorongannya tidak terasa, jadi tidak akan naik terus nih, airnya nggak akan naik, dan akhirnya nggak nyedot. Makanya minimal untuk akuarium, untuk air volumenya minimal 15 cm. Dan untuk penggunaannya maksimal akuarium atau air yang bisa dijangkau oleh pipa ini maksimal 80 cm. Makanya ini disediakan dua option. Pipanya bisa menggunakan pipa yang ini, bisa menggunakan satu pipa atau menggunakan dua pipa. Karena kan masing-masing beda ya. Barangkali di rumah teman-teman adanya cuma yang beberapa senti, yang tapi tetap harus diperhatikan minimal 15 cm gitu. Dan Risen dari pompa ini memberikan kabel yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 2 meter. Sekitar 2 meter panjangnya. Nih. Jadi cocok untuk teman-teman yang memang akuariumnya jauh dari sumber listrik.
Oke teman SDI, sekian dari Iqbal untuk pembahasan dari produk Risen Automatic Fish Tank Pump AAHC 28500CP. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman SDI dan memberikan solusi-solusi yang baik. Untuk teman-teman SDI, support kami terus di IG kita di sebelah sini dan YouTube kita sebelah sini. Saya Iqbal, life is better underwater.